Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, kita teruskan pelajaran tafsir surah At-Taubah dari ayat 75. Judulnya adalah tentang kadzbul munafiqin, kebohongan orang-orang munafik, wa ikhlafuhumul ahdu wal wa'du, mereka mengingkari perjanjian yang telah mereka utarakan atau yang telah mereka nyatakan. Wa qissatu Sa'labah ibn Hatib al-maz'umah, dan kisah Sa'labah ibn Hatib yang dianggap terkait dengan sebab turun ayat ini, yang sebetulnya para ulama telah mengecek, mentahqiq masalah ini, bahwa ini tidak terjadi pada Sa'labah ibn Hatib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik itu maksudnya, man ahadallaha, ada orang yang telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ikrar dia? La in atana min fadlih, sungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, lanasaddaqanna, pasti kami akan bersedekah. Jadi kalau kami dapat rezeki dari Allah, kami akan sedekahkan. Walanakunanna minas salihin, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Sekarang mari kita lihat tafsir Jalalain. Wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang sudah buat perjanjian kepada Allah, lain atana min fadlih, jika kami telah diberikan rezeki oleh Allah, lanasaddaqan, kami akan bersedekah. Lanasaddaqan, al-aslu itu asalnya adalah lanatasaddaqan. Asalnya lanatasaddaqan. Fihi idghamut ta'i fil asli fis sad. Jadi didghamkan huruf ta ke dalam huruf sad, sehingga menjadi lanasaddaqan. Wa lanakunanna minas salihin, dan kami akan jadi orang soleh. Nah, dikatakan oleh Jalalain di sini adalah ini adalah terkait dengan kisah wa huwa Sa'labatu ibnu Hatib. Kisah Sa'labah bin Hatib. Tapi sebetulnya ini bukan kisah Sa'labah. Sa'labah ini adalah sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Jadi para ulama membantah kebenaran kisah ini terkait dengan Sa'labah ibn Hatib. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahu, agar Rasulullah mendoakan dia, an yarzuqahu Allahu malan, agar dia diberikan harta, wa yu'addi, dia akan tunaikan kewajiban harta tersebut, kulladzi haqqin haqqah, setiap yang punya hak akan haknya, artinya dia akan keluarkan zakatnya. Fada'a lahu, maka kemudian dia didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wussi'a alaihi, maka kemudian rezekinya dilapangkan oleh Allah. Maka fanqata'a anil jum'ah, dia pun mulai tidak datang salat Jumat. Wal jamaah, dan salat jamaah. Wa mana'az zakah, dan dia pun tidak mau bayar zakat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa mana'az zakah, dia tidak mau bayar zakat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahu, maka ketika datang kepada mereka, min fadlihi, kurnia Allah, rezeki dari Allah, bakhilu bihi, mereka bakhil.
wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka kemudian berpaling, dan memang mereka lah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw an ta'atillah. Maka ketika mereka diberikan kurnia oleh Allah, mereka bakhil, mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah, wa hum mu'ridun, dan memanglah orang itu suka berpaling dari kebenaran. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah kemudian menimbulkan kemunafikan di dalam hati mereka ila yaumi yalqawnahu, sampai pada waktu mereka nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan juga karena mereka selalu berdusta. Fa'aqabahum ay fasayyara 'aqibatahum, maka akhir daripada kehidupan mereka itu adalah nifaqan tsabitan, muncul sifat kemunafikan yang sudah tertanam di dalam hati mereka, fi qulubihim, dalam hati mereka, ila yaumi yalqawnahu, sampai pada hari mereka akan bertemu dengan Allah, ay Allahu yaumi yalqawnahu, yani yalqawna Allah, wa huwa yaumul qiyam, yaitu hari kiamat. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, karena mereka telah menyalahi perjanjian yang telah mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima kanu yakdzibun, karena mereka telah melakukan kedustaan. Fihi, dalam masalah janji yang telah mereka ucapkan. Faja'a ba'da dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam tafsir ini, dia pun datang menjumpai Nabi ingin kasih zakat. Faqala, maka Nabi mengatakan, innallaha mana'ani an aqbala minka, Allah melarang saya untuk menerima zakat ini darimu. Faja'ala yahsu at-turaba ala ra'sihi, maka dia kemudian mengambil tanah dan meletakkan ke atas kepalanya. Ini tanda kesedihan. Tsumma ja'a biha ila Abi Bakrin falam yaqbalha, kemudian dia juga datang jumpa Abu Bakar untuk memberikan zakat itu, tapi juga Abu Bakar tidak mau menerimanya. Tsumma ila Umar falam yaqbalha, kemudian dia juga datang kepada Umar, Umar juga tidak mau menerimanya. Tsumma ila Utsman, kemudian dia jumpa kepada Utsman, falam yaqbalha, Utsman juga tidak mau menerimanya. Wa mata fi zamanihi, dan dia meninggal pada zaman Utsman bin Affan. Nah, kisah ini sebetulnya adalah kisah orang munafik. Tapi apakah itu terjadi pada Sa'labah bin Hatib? Itu yang tidak benar. Kebanyakan ulama seperti Muhammad Ahmad Syakir dan Syekh Nasiruddin Albani telah mentahqiq riwayat ini, apakah ini terjadi pada Sa'labah. Ternyata riwayatnya dhaif, ya, kalau terjadi pada Sa'labah. La asla lahu, riwayat yang tidak ada asalnya, karena Sa'labah ini adalah sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Mustahil ahli Badar itu terdapat di antara mereka orang-orang munafik, karena mereka adalah orang-orang yang telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan mereka, wa anna Allah 'allamul ghuyub, dan sungguhnya Allah itu Maha mengetahui perkara yang gaib. Alam ya'lamu ay al-munafiqun, apakah orang-orang munafik itu tidak mengetahui anna Allah ya'lamu sirrahum, bahwasanya Allah mengetahui rahasia mereka. Ma asarruhu fi anfusihim, apa yang telah mereka rahasiakan di dalam diri mereka, wa najwahum, dan juga bisikan-bisikan mereka sama mereka, ma tanajau bihi bainahum, masalah-masalah yang mereka bisikkan sama mereka, wa anna Allah 'allamul ghuyub, dan Allah Maha mengetahui perkara yang gaib, ma ghaba 'anil 'ayan, yang sesuatu yang tidak nampak. Sekali lagi, kisah ini dhaif kalau terjadi pada Sa'labah ibn Hatib atau ibn Abi Hatib.
Jumpa lagi pada ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.